Halo Sobat Ceria, di video kali ini saya akan membawakan kisah seorang anak kecil yang bertemu dengan makhluk legenda Dayak yang di luar nalar dan menemukan pintu rahasia menuju dunia paralel. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Di pedalaman Kalimantan, terdapat sebuah desa kecil bernama Kampung Tumbang. Desa ini dikelilingi oleh hutan lebat yang dianggap keramat oleh penduduk setempat. Banyak cerita mistis yang beredar tentang hutan tersebut, mulai dari suara-suara aneh hingga penampakan makhluk gaib. Namun, tidak ada yang seaneh kisah yang dialami oleh Arul, seorang anak berusia 10 tahun yang tinggal di desa itu. Suatu sore, Arul bermain di pinggir hutan bersama teman-temannya. Mereka sedang mencari buah-buahan liar, ketika Arul melihat seekor burung berwarna-warni yang sangat indah. Burung itu terbang ke dalam hutan, dan Arul penasaran mengikutinya. Tanpa disadari, ia semakin jauh masuk ke dalam hutan, hingga akhirnya teman-temannya memutuskan untuk pulang. Karena hari sudah mulai gelap, Arul terus mengikuti burung itu hingga tiba di sebuah pohon besar yang terlihat sangat tua. Di dekat pohon itu, ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah pintu kecil yang terbuat dari kayu, dihiasi dengan ukiran-ukiran misterius. Pintu itu seolah-olah muncul tiba-tiba. Padahal, Arul yakin sebelumnya tidak ada apa-apa di sana. Dengan rasa penasaran yang besar, Arul membuka pintu itu. Saat ia melangkah masuk, ia merasakan sensasi aneh, seperti tubuhnya ditarik ke dalam sebuah terowongan cahaya. Ketika ia membuka matanya kembali, Arul menyadari bahwa ia berada di tempat yang sama sekali berbeda. Ia berada di sebuah dunia yang penuh dengan cahaya keemasan. Pohon-pohon di sekitarnya tinggi menjulang, dengan daun yang berkilauan seperti emas. Langit berwarna ungu, dan di kejauhan, ia melihat gunung-gunung yang seolah-olah mengambang di udara. Arul merasa seperti berada di dalam mimpi. Tiba-tiba, Arul mendengar suara gemerisik di belakangnya. Ia berbalik dan melihat sosok makhluk kecil yang tingginya hanya setengah dari tubuhnya. Makhluk itu memiliki kulit berwarna hijau kebiruan, mata besar yang bersinar, dan telinga runcing. Arul langsung teringat cerita-cerita yang pernah diceritakan oleh kakeknya tentang orang Bunian, makhluk legenda Dayak yang tinggal di dunia paralel. Makhluk itu memperkenalkan dirinya sebagai Tuan Kito, salah satu penjaga dunia paralel ini. Tuan Kito menjelaskan bahwa Arul telah memasuki dunia Bunian, sebuah dimensi yang hanya bisa diakses oleh mereka yang dipilih. Tuan Kito juga mengatakan bahwa Arul adalah anak manusia pertama yang berhasil menemukan pintu itu dalam 100 tahun terakhir. Tuan Kito membawa Arul ke sebuah desa kecil di dunia paralel itu. Di sana, Arul bertemu dengan lebih banyak orang Bunian. Mereka semua terlihat ramah, tetapi Arul merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Tuan Kito kemudian menjelaskan bahwa dunia mereka sedang terancam oleh kekuatan gelap yang disebut roh jahat. Roh itu mencoba menghancurkan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia paralel. Arul diberitahu bahwa ia adalah yang terpilih untuk membantu mereka mengalahkan roh jahat. Tuan Kito memberikan Arul sebuah jimat keramat berbentuk liontin batu hijau, yang dikatakan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya dan membantunya dalam tugasnya. Dengan bantuan Tuan Kito, Arul memulai perjalanannya ke gunung mengambang di kejauhan, tempat roh jahat bersembunyi. Sepanjang perjalanan, Arul menghadapi berbagai rintangan, seperti jebakan magis, binatang buas yang aneh, dan ilusi yang mencoba menipunya. Namun, berkat jimat dan bimbingan Tuan Kito, Arul berhasil melewati semuanya. Saat mereka tiba di puncak gunung, Arul bertemu dengan roh jahat, yang ternyata adalah sosok raksasa hitam dengan mata merah menyala. Roh jahat mencoba menakuti Arul, tetapi Arul mengingat nasihat Tuan Kito. Kekuatan sejati ada di dalam hatimu, bukan di jimat ini. Dengan keberanian yang besar, Arul mengarahkan jimat itu ke roh jahat dan mengucapkan mantra yang diajarkan oleh Tuan Kito. Cahaya terang menyembur dari jimat itu, menghancurkan roh jahat, dan mengembalikan keseimbangan di dunia paralel. Setelah tugasnya selesai, Tuan Kito membawa Arul kembali ke pintu rahasia. Sebelum berpisah,
Tuan Kito berterima kasih kepada Arul dan memberitahunya bahwa pintu itu akan tetap ada jika suatu saat Arul ingin kembali. Saat Arul melangkah keluar dari pintu itu, ia mendapati dirinya kembali di dekat pohon besar di hutan Kampung Tumbang. Hari sudah gelap dan Arul segera pulang ke rumah. Ketika ia menceritakan pengalamannya kepada keluarganya, awalnya mereka tidak percaya. Namun, mereka terkejut ketika melihat liontin batu hijau yang masih tergantung di leher Arul. Sejak saat itu, Arul menjadi legenda di Kampung Tumbang. Ceritanya menyebar ke desa-desa tetangga dan banyak orang yang datang untuk mendengar kisahnya langsung dari mulutnya. Arul pun tumbuh besar dengan memegang rahasia dunia paralel itu, dan suatu hari nanti, ia berharap bisa kembali ke dunia bunian untuk bertemu lagi dengan Tuan Kito dan makhluk-makhluk ajaib lainnya. Cerita ini mengajarkan tentang keberanian, keyakinan pada diri sendiri, dan pentingnya menjaga keseimbangan antara alam manusia dan alam spiritual. Selain itu, cerita ini juga memperkenalkan kekayaan budaya dan legenda Dayak yang syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal.